Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound dulu, suara saya terdengar dari situ, Bunda sekalian. Terdengar, Pak. Oh iya, terima kasih. Ini sudah gabungan 1A sama 1B, nggih. Saya akan izin untuk share screen dulu, sembari menunggu yang lain. Terlihat ini. Ya. Layarnya terlihat nggak, nggih? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Iya. Bentar. Bunda sekalian yang hadir di malam hari ini, saya berharap sudah presensi semua, itu sudah saya taruh di deskripsi di WhatsApp group. Ya, di WhatsApp group itu tinggal klik, jadi tidak ketindih ketika ada WA yang masuk, biar mudah mencarinya. Jadi kita pakai satu link absen itu dari awal hingga akhir. Tinggal ganti tanggalnya. Ini kayaknya ada yang mau hadir, saya tidak terlihat. Saya hentikan dulu ya sebentar ya, share screen-nya. Tidak terlihat orangnya. Sebentar, saya izinkan dulu. Jadi di kuliah yang ketiga ini, nanti kita bicara terkait dengan perkembangan peradaban Islam di dunia modern dan klasik ya. Jadi nanti kita bicara bagaimana peradaban Islam, perkembangan Islam pada masa abad-abad klasik dan modern. Tentunya kita tidak bisa agak mendalam dan tuntas dalam kajian ini, karena kita sesungguhnya menyisir ketika bicara ini satu mata kuliah lagi ketika ini di UIN, ya di Universitas Islam. Ini adalah merupakan sempalan dari mata kuliah perbandingan agama atau pembaharuan Islam. Di sini kita hanya sisipkan sekitar 1 jaman untuk membreakdown dari bahasan ini, bagaimana Islam berkembang di abad klasik dan modern. Nanti selebihnya saudara sekalian yang akan membaca sendiri dan mencari sumber lewat jurnal, lewat Google, dan sebagainya. Ini saya izin share screen lagi, tetapi nanti resikonya yang masuk saya tidak bisa menerima ya. Tidak apa-apa ya, karena tidak terlihat nanti. Coba. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam pada masa modern. Setelah kita menyisir pada abad-abad pertengahan dan klasik, Islam itu pernah jaya, ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Ya Bunda sekalian, nanti kita akan dibawa kepada sebuah kajian bagaimana Islam itu bermula, kemudian Islam itu mengalami pasang surut dalam dekade perjalanannya hingga detik ini. Jadi kita akan sisir mulai tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Bunda sekalian, pembaharuan Islam itu ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam ya, terkait dengan kelemahan yang ada pada dirinya, yaitu tubuh orang-orang Muslim. Dan adanya dorongan untuk memajukan bagaimana Islam ini bisa menguasai dunia dengan
salah satu agenda besar bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni nanti itu ada di tangan kita lagi. Jadi IPTEX yang kemarin saya sebut di dalam buku pedoman itu. Jadi salah satu target Muslim di era sekarang, bagaimana kita bisa merebut kemenangan di abad-abad pertengahan yang Islam ketika itu pernah memimpin dunia ini. Maka satu-satunya sumber itu kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hampir ketika kita kaji Al-Quran, sepertiga ayat di dalam ayat Al-Quran itu bicara tentang IPTEX ini. Jadi Al-Quran itu diburu oleh banyak orang, termasuk saudara-saudara kita yang di Barat, bagaimana memajukan sisi pemerintahnya dan tata politiknya, itu semua sumber sahihnya, sumber yang paling modern di antara sumber-sumber ilmu adalah kitab suci Al-Quran. Maka seorang Muslim harus kuasai ini. Itu kita bermula dari abad 18 Masehi. Selanjutnya, awal masa pembaharuan Islam ini pada awalnya itu ada di dalam penetrasi dan kuasa kolonialisme penjajahan yang diawali oleh Barat. Jadi ketika itu hampir seluruh negeri Islam yang ada di dunia itu berada dalam penetrasi Barat, termasuk negeri kita Indonesia ada dalam penjajahan bangsa Barat, yaitu Hindia Belanda ketika itu. Maka ketika abad pertengahan, kira-kira pada abad ke-20 Masehi, ini dunia Islam mulai bangkit dengan memerdekakan negaranya, yaitu dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Jadi mereka kepingin keluar dari penjajahan dan penetrasi Barat ini. Maka saudara sekalian, penduduk mayoritas umat Islam yang merdeka itu diantaranya negeri kita Indonesia. Ya. Dalam catatan sejarah, dalam lintas sejarah, kita mencatatkan bahwa 17 Agustus tahun 45 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita lihat, saudara sekalian, Pakistan itu juga merdeka pada 15 Agustus tahun 47. Jadi hampir terpaut sekitar 2 tahun. Ya. Nah, ketika kita lihat tetangga sebelah juga, ya, Mesir itu merdeka dari Inggris tahun 1922. Namun, Mesir itu merasakan baru merdeka yang sesungguhnya, jadi benar-benar merasakan dirinya merdeka, itu pada 23 Juli tahun 52. Jadi hampir 30 tahun, meskipun sudah memproklamasikan dirinya sudah menjadi negara merdeka, Mesir merasa masih ada penetrasi kekuatan yang lain. Meskipun itu tidak merupakan kekuatan fisik atau class action-nya. Nah, kita nanti akan memotret Indonesia. Indonesia itu sudah merdeka sejak 17 Agustus tahun 45. Hingga tahun 21 ini, apakah negeri kita Indonesia yang tercinta ini sudah merdeka yang sesungguhnya? Ini bangsa Mesir memberikan pembelajaran mentadaburi kita bagaimana merdeka yang sesungguhnya. Maka Jamal Abdul Nasir ini ketika menjadi penguasa, ini pernah menggulingkan Raja Farouk yang dalam masa pemerintahnya mendapat pengaruh Inggris yang sangat besar. Nah, ketika itulah maka terjadi revolusi dan terjadilah sebuah pertempuran dan akhirnya terjadi perubahan yang sangat frontal, Mesir menjadi negara yang maju ketika itu. Nah, kemudian negeri Irak itu merdeka secara formal pada tahun 32 Masehi. Tapi baru merasakan merdeka yang sesungguhnya tahun 58 Masehi. Nah, ini kan ketika proklamasi kemerdekaan tidak serta-merta negeri yang memproklamirkan dirinya merdeka itu merdeka yang sesungguhnya. Mungkin kira-kira
sama dengan negeri kita ya Bunda sekalian. Nah, kemudian kalau kita lihat di Syria atau negeri Syam dan Lebanon, itu merdeka dari penjajahan Perancis tahun 46 Masehi. Ya, ini hampir beriringan dengan negeri Indonesia. Kemudian beberapa negara di Afrika merdeka dari Perancis, kayak Libya tahun 51 Masehi, Sudan dan Maroko tahun 56 Masehi, dan Aljazair tahun 62 Masehi. Maka rata negara di Asia Tenggara yang berpenduduk mayoritas Muslim, ini juga merdeka dari penjajahan negeri Inggris, di antaranya adalah Malaysia tahun 57 Masehi dan Brunei Darussalam tahun 84 Masehi. Ya. Jadi Brunei itu merdeka baru-baru saja dibandingkan negeri kita Indonesia, termasuk Malaysia. Tapi nanti kita lihat bagaimana Malaysia dan Brunei Darussalam ini mengungguli Indonesia menjadi sebuah negara yang maju dan menjadi mandiri, tidak tergantung pada daerah-daerah lain, dan terhindar dari intervensi asing, sehingga bisa mensejahterakan rakyat dan bangsanya. Nah, kemudian di Asia Tengah itu seperti negara-negara di Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, dan Azerbaijan, ini merdeka dari Uni Soviet. Uni Soviet itu adalah negeri komunis pada tahun 92 Masehi. Termasuk Yugoslavia ini baru merdeka tahun 92 Masehi. Jadi masih sangat muda sekali Bunda sekalian. Maka negara-negara tersebut yang sudah memperoleh kemerdekaan, umat Islam bersama-sama ada di dalam tubuh pemerintahan negaranya dan berusaha membangun negaranya agar menjadi negara yang maju, negara yang adil, negara yang makmur di dalam naungan ridha Allah. Jadi yang dicari adalah mardhatillah. Ini sangat luar biasa, sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kita lihat ya, menjelang awal masa pembaharuan, biasanya para sejarawan menulis awal pembaharuan Islam itu di tahun 1800 Masehi atau abad 18. Jadi umat Islam di berbagai belahan dunia ini dicatat oleh sejarawan telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ini sangat luar biasa dan ironis Bunda sekalian. Jadi oleh para ilmuwan setelah melakukan riset di berbagai negara yang mayoritas Islam, di sana ditemukan sebuah sampel ya dari responden-responden yang diteliti bahwa telah terjadi penyimpangan yang sangat luar biasa oleh umat Islam, melecehkan, mengingkari ajaran Islam sendiri yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja penyimpangan itu Bunda sekalian? Ya. Ini kita berkaca pada diri kita sebagai seorang Muslim. Jadi ajaran Islam tentang ketauhidan ini telah bercampur dengan kemusyrikan. Jadi tauhid umat Islam ketika itu berbaur, bercampur, berkonfrontasi, ya, ada campuran-campuran kesyirikan. Nah, kira-kira nanti ketika kita lihat pada era kini, apakah ini juga sudah hilang ataukah mendapatkan pembaharuan dan penguatan di era modern ini? Apakah sudah tidak ada kemusyrikan itu, atau kemusyrikan itu berubah bentuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, yang hampir sama ketika dianalogikan dengan abad-abad yang lalu. Nanti kita akan cek dan kita akan cross-check. Ya. Jadi satu, ketauhidan umat Islam ini telah terkontaminasi dengan kesyirikan. Indikator apa Bunda sekalian? Jadi ditandai dengan banyaknya umat Islam itu yang selain menyembah Allah juga memuja makam yang dianggap keramat dan sering meminta tolong dalam urusan gaib kepada dukun-dukun dan orang-orang yang dianggap sakti. Mungkin saudara sekalian
yang hadir di kuliah virtual ini juga merasakan bagaimana negeri ini dulunya adalah dikuasai oleh animisme, dinamisme, kemudian berubah menjadi adanya Hinduisme dan Buddhisme. Ini saya hentikan dulu, katanya ada yang masuk. Kasihan nanti kalau nggak bisa ikut. Jadi awal mulanya Islam seperti itu. Sebentar, saya menerima dulu. Saya lanjut ya, ini saya lanjutkan dulu. Jadi kesyirikan adalah baju pertama yang membuat ketauhidan umat Islam itu menjadi ternodai. Karena apa? Umat Islam menduakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini telah terkontaminasi dengan baju-baju kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa besar yang tidak terampuni kecuali hamba yang bersangkutan itu melakukan taubatan nasuha, sebagaimana sudah dicipir di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, makam, benda-benda keramat, benda besi aji, para dukun, para nujum, ketika itu yang membuat orang-orang Islam itu menjadi menduakan Allah. Dan mereka ingin menjadi dirinya menjadi orang yang sakti mandraguna. Selain kelompok yang saya sebut itu, ada kelompok umat Islam yang mengkultuskan dan beranggapan bahwa sultan, raja, penguasa, termasuk wali, adalah orang suci yang segala perintahnya harus ditaati. Nah, inilah dulu yang pernah terjadi dalam peradaban, termasuk peradaban Islam di Jawa, di Nusantara. Hal ini pernah dikultus individukan. Ya, ketika kita melihat di sejarah Islam, dalam sejarah kerasulan para nabi, kita sudah melihat bagaimana Raja Namrud, Raja Fir'aun yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Maka kemudian keduanya dibunuh oleh Allah dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan jasad Raja Fir'aun hingga detik ini masih di mumi dan utuh. Itu sebagai pembelajaran umat di masa ini bahwa menduakan Allah adalah salah satu dosa besar yang tidak terampuni. Itu menjadi riset sejarah yang sangat berharga untuk kita dalam menjaga benteng akidah Islamiyah ini. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, ada sekelompok umat Islam yang selama hidup di dunia ini hanya mementingkan urusan akhirat saja, dan mereka meninggalkan dunia. Jadi zuhud yang mereka lakukan itu zuhud yang kebablasan. Ya. Mereka menganggap bahwa ketika memiliki harta benda yang banyak, kedudukan yang tinggi, tahta yang tinggi, kuasa yang tinggi, ilmu pengetahuan yang tinggi tentang dunia, ini mereka beranggapan itu tidak perlu. Karena hidup di dunia ini hanya sebentar dan sementara. Sedangkan hidup di akhirat bersifat kekal dan abadi. Ini ketika dilihat di surat Al-Qasas ayat 77, saudara sekalian, di sana Allah menginginkan kita hidup yang berimbang antara dunia dan akhirat. Bahkan doa yang sering kita lantunkan untuk memohon kepada Allah yang sangat populer, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sana kita meminta pada Tuhan kita Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, Tuhan kami, berikan kepada kami sebuah kesuksesan hidup di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ad-dunya hasanah, dunia yang membuat kita bahagia, dunia yang bisa kita kuasai segala sesuatunya atas nama Allah, dunia yang menghantarkan kita kepada sebuah kesuksesan besar. Itu harus kita raih dulu. Baru setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah,
Artinya apa dalam konsep ini, saudara sekalian? Untuk meraih surganya Allah, jannatun naimnya Allah, maka metodenya, strateginya, kita harus kuasai dunia ini dengan sukses. Kita harus genggam dunia ini di dalam genggaman umat Islam. Yang di sana disyaratkan kita bertauhidullah. Kita kuasai ilmu pengetahuan, kita kuasai teknologi, dan kita kuasai seni. Maka dunia ada dalam genggaman kita. Baru kita akan bisa bermimpi untuk meraih surganya Allah. Itu ketika filosofi dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini menjadi sebuah filosofi hidup seorang muslim, saya kira peradaban Islam akan bangkit lagi. Karena kita punya Al-Quran, kita punya Allah yang tidak pernah tertandingi oleh apapun dan siapapun di muka bumi ini. Maka ketika kedua hal itu kita pegang, ad-dunya hasanah, al-akhirah hasanah, maka wakina Anda benar, pasti kita akan terbebas dari azab yang sangat dahsyat, yang mengerikan di hari akhir kelak. Makanya ketika seorang muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka disitulah sebuah penghijauan tahan ketika kita kepingin meraih sebuah kemenangan, meraih sebuah kesuksesan dan kebahagiaan, maka kita diajak untuk mendirikan sholat. Maka hanya orang-orang yang sholatnya baik sajalah yang akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sukses hidup di dunia ini ditandai dengan kita menjaga sholat. Dan sukses hidup di dunia ini kita menjadi orang yang dikenal oleh dunia ketika kita kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Nanti bisa dicek di surat Mujadilah ayat yang ke-11. Kita lanjut sebentar. Itu yang indikator yang kedua. Jadi zuhud mewarnai kehidupan orang Islam sehingga mereka beramai-ramai meninggalkan dunia, tidak suka pada politik, tidak suka pada kekuasaan, tidak suka pada ilmu pengetahuan, mereka mengasihkan diri dan hanya beribadah saja. Dan ini menjadi awal kemunduran umat Islam ketika itu. Nah, kita lihat pada dunia sekarang dalam konteks kekinian, apakah seperti itu, atau justru sekarang sebaliknya, umat Islam berbondong-bondong untuk mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dan kemudian muncullah penyakit wahan itu. Ini nanti kalau dilihat, ada piramida yang terbalik dalam konsep sebuah teori keilmuan. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, selain kesirikan, zuhud yang membabi buta, atau zuhud yang kebablasan itu, yang ketiga banyak umat Islam yang menganut faham fatalisme. Apa itu paham fatalisme? Ini adalah sebuah paham yang mengharuskan seseorang itu berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar. Jadi percaya kepada takdir 100%, tanpa dia ada ikhtiar, doa, dan tawakal. Karena hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib. Nah, ini yang salah di dalam pemahaman prinsip keislaman kita. Jadi fatalisme ini menjadi salah satu faktor pendukung yang menyebabkan kemunduran umat Islam ketika itu. Nah, kita cross-check di umat Islam saat ini, apakah paham fatalisme ini masih menjangkiti kita, ataukah ini sudah hilang dari muka bumi ini? Jadi orang hanya pasrah sumarah kepada nasib saja. Jadi ketika dilahirkan dalam kondisi keluarga yang tidak punya, keluarga yang miskin, keluarga yang kurang berada, dia sudah sejak lahir itu sudah pasrah. Tidak usah ngapa-ngapain, kita sudah tertakdirkan, terlahirkan untuk menjadi orang yang miskin. Tidak usah neko-neko begitu, kira-kira. Nah, itu kan yang salah. Kita dilahirkan dalam kondisi apapun, tapi di sana kita ada ruang, ada kopling yang Allah berikan kepada kita untuk merubah nasib kita. Untuk merubah nasib kita. Itu Allah katakan di Al-Quran. Jika suatu kaum pengen merubah nasibnya, maka perubahan nasib itu ada di genggaman tangannya. Artinya apa? Ketika kita
ingin merubah umat Islam, peradaban Islam ini menjadi peradaban maju, modern, dan yang memimpin dunia, maka di tangan kita lah, kita tidak bisa bergantung di tangan-tangan faham yang lain. Maka umat Islam harus bersatu, umat Islam harus paham terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka saudara sekalian, penyimpangan-penyimpangan tersebut ini mendorong lahirnya para tokoh pembaharu Islam di tingkat dunia. Ya, nanti kita akan lihat siapa tokoh-tokoh pembaharu itu. Nah, saudara sekalian tentunya sudah sering mendengar kata atau nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dengan segudang temuan-temuan pembaharuannya ini di Najd, Arab Saudi. Ya, ini adalah seorang ulama besar yang sangat produktif karena bisa menulis berbagai karya, bukunya yang sangat luar biasa. Kalau kita bayangkan saudara sekalian ya, ketika di tahun-tahun 1201 Hijriah, itu jauh dari kehidupan kita. Kira-kira itu kertas masih agak susah. Belum ada komputer, belum ada gadget, belum ada internet. Tetapi orang ketika itu dengan daun lontar, dengan pelepah-lepah daun kurma, itu bisa menghasilkan karya-karya hebat yang kita bisa nikmati hingga detik ini. Buku-buku itu sangat bermutu dan sangat populer. Nah, ketika kita di era modern ini kalah dengan para ulama ketika itu, sesungguhnya kita tidak akan bisa membuat dunia ini menjadi maju. Karena hanya dengan karya-karya buku kita, itu yang akan kita dikenang oleh umat di masa yang akan datang. Dan itulah usia biologis kita kadang tidak terlalu lama, tetapi usia-usia kronologis kita yang kita torehkan tinta emas kita di dalam sejarah dengan tulisan-tulisan kita, itu akan dikenang orang sepanjang masa. Maka di kuliah-kuliah sebelumnya saya mengajak pada saudara sekalian, yuk setiap kita kalau bisa di kuliah ini, di mata kuliah yang lain, materi-materi ini kita rawat, kita satukan, kita edit, kita sesuaikan, kita tambahi dengan berbagai rujukan dari sumber yang lain, kemudian ditulis menjadi sebuah makalah, dari makalah-makalah itu kemudian disatukan filenya menjadi satu folder, baru itu dicetak menjadi sebuah buku. Maka ketika itu dilakukan, ya, setiap kita mengikuti satu mata kuliah, kita sudah melahirkan satu buku. Syukur nanti bisa dicetak dengan ISBN yang diikutkan dalam katalog nasional. Itu akan dikenang orang sepanjang masa. Dan itu tidak sulit, Bunda sekalian, saudara sekalian, ya. Jadi nanti dari kuliah-kuliah ini mungkin kita akan buat makalah itu akan kita satukan, dan kita akan jadikan sebuah buku. Kita tidak boleh kalah dengan teman-teman kita di Pontianak, Kalimantan sana. Ribuan mahasiswa di sana, itu disyaratkan oleh kampusnya, satu mahasiswa, satu buku. Satu dosen, satu buku. Maka perpustakaan yang ada di kampus yang besar itu, di UIN yang ada di Pontianak, karena saya sering ikut kegiatan virtualnya di sana, ya, saya sering diundang untuk acara-acara ilmiahnya juga, itu sangat luar biasa. Perpustakaannya isinya adalah karya-karya para mahasiswanya. Ada berapa ribu mahasiswa, disitulah berapa buku, itu karya-karya mahasiswanya sendiri dan para dosennya. Alangkah indahnya dunia ini ketika karya-karya itu menjadi sebuah rujukan keilmuan buat mahasiswa di setiap angkatan. Itu kan sangat menyenangkan hati kita, dan kita punya kenangan tinta emas untuk sejarah kronologis kita. Nah, kembali kepada Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Jadi dia sangat produktif di dalam menulisnya. Nah, puluhan judul buku dia tulis. Di antaranya, ini ada kitab At-Tauhid. Ini berbahasa Arab, karena dia lahir di Arab, Saudi sana. Isi dari kitab At-Tauhid itu, saudara sekalian, itu di antaranya tentang bagaimana pemberantasan syirik. Jadi syirik itu bagaimana hilang dari dada umat Islam ini. Kemudian dia juga menulis tentang khurafat,
Jadi pikiran-pikiran yang membuat pikiran kita menjadi rusak dan terkontaminasi dengan sesuatu yang menduakan Allah, yang mengarah kepada syirik tadi. Kemudian tahayul, ini yang ada kaitannya dengan mistis, magis, dan hal-hal yang bersifat gaib, yang ada hubungannya dengan dukun, nujum, sihir, tenung, dan sebagainya. Ya, itu yang ditulis di kitab At-Tauhid ini. Ya. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab juga menyinggung masalah bid'ah, ya, menambah-nambah dalam ibadah yang Rasulullah tidak tuntunkan, tapi ditambahi oleh umat-umat yang sekarang ini ada. Mungkin sekarang tulisan-tulisan mujarobat, ya, katanya dengan baca ini sekian kali akan bisa menjadi ini itu sesungguhnya tulisan yang menyesatkan kita, ya. Karena di Quran dan Sunnah itu tidak disebutkan seperti itu, Rasulullah tidak pernah tuntunkan. Maka bid'ah yang terdapat di kalangan umat Islam ini kemudian akan dihilangkan. Termasuk di Muhammadiyah ini, saudara sekalian, TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat, sejak Muhammadiyah lahir tahun 12 hingga di abad kedua di tahun 21 ini, itu tidak hilang dari tubuh umat Islam, bahkan mendapat pembaharuan di era modern ini. Padahal di dalam pemahaman di Islam yang dipahami dalam manhaj Muhammadiyah, al-bid'atu dhalalah, ad-dhalalatu finnar. Bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu membawa kepada jalan ke neraka. Ini yang membahayakan. Maka di Muhammadiyah sangat berhati-hati dengan TBC termasuk di bid'ah ini. Semoga kita terhindar dari apa yang sudah dituliskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, sehingga tauhid kita menjadi terjaga dan umat ini menjadi murni hanya menyembah Allah semata. Ini kira-kira tulisan Abdul Wahab, nanti bisa dibaca yang sesungguhnya. Nah kemudian saudara sekalian, dulu dikenal, ya, ketika orang mengikuti ulama siapa, kemudian ada sebutan siapa begitu. Maka orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam memahami faham keislaman, maka kemudian pengikutnya menamakan al-muwahhidun atau al-muslimun, ya. Jadi seperti ini Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan pengikut Muhammad Rasulullah, maka kemudian menamakan dirinya menjadi Muhammadiyah. Maka di tafsir Ibnu Katsir juz yang ketiga, di sana ada sebutan al-ummatul Muhammadiyah. Jadi umat Muhammadiyah. Jadi sesungguhnya pasca Rasulullah meninggal hingga detik ini, seluruh umat Islam itu Muhammadiyah, karena semua pasti mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Maka disitulah sebutan-sebutan itu selalu include dengan ulama yang dia ikuti. Nah, maka nanti ada aliran Wahabiyah, aliran Asy'ariyah, aliran Malikiyah, Madzhab Malikiyah, Madzhab Hambaliyah, Madzhab An-Nasa'i, dan sebagainya. Namun semua itu berusaha bagaimana menjaga tauhid ini agar tetap mengisahkan Allah yang semurni-murninya. Maka kemudian gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenal di dalam rentang sejarah itu dengan sebutan gerakan Wahabiyah. Dan Belanda ketika itu mengkait-kaitkan Muhammadiyah dengan aliran Wahabiyah yang ada di Saudi Arabia ini. Namun apakah benar seperti itu, saudara sekalian? Ini sebuah pertanyaan yang kita tidak jawab dahulu. Ya. Kemudian kita lihat di Rifa'ah Badawi, Rafiq At-Tahtawi. Ini lahir, ya, di Tahta. Jadi Al-Tahtawi itu sebuah tempat. Kalau kita mungkin ya, kalau di Bayat Al-Bayati, ya, Al-Karangonomi, dan seterusnya. Jadi At-Tahtawi itu sebuah nisbahkan di tempat. Jadi orang Arab itu selain menisbahkan pada rentetan sanad keturunannya, jadi bin siapa, binti siapa, kemudian desanya itu selalu dikaitkan dengan namanya. Ya, Al-Tahtawi itu adalah sebuah nama, kemudian dia meninggal di Mesir. Nah, yang kita dalami di sini, ini pemikirannya terkait dengan ajaran Islam,
Ini Al-Tahtawi menyerukan agar umat Islam dalam hidup di dunia ini tidak hanya mementingkan urusan akhirat. Nah, ini kan bertolak belakang dengan tadi salah satu pemicu kemunduran umat Islam adalah zuhud yang membabi buta. Maka di sini kritik At-Tahtawi terhadap umat ketika itu jangan hanya mementingkan urusan akhirat saja. Jadi hidup ini jangan hanya ibadah ritual semata. Artinya umat Islam jangan hanya mementingkan sholat 5 waktu saja, meskipun sholat 5 waktu itu penting. Jadi selain ibadah mahdoh, kita ada ibadah ghairu mahdoh. Maka di sana ada muamalah duniawiyah. Ya, kita menjaga waktu Allah dengan sholat 5 waktu, dengan puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Tetapi muamalah duniawi harus kita santuni. Dunia harus kita kuasai dalam rangka untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Nah, inilah kritik dari At-Tahtawi. Jadi mengkritik orang-orang Islam yang zuhud dengan membabi buta. Maka di Al-Qasas itu kan disebutkan di Al-Qasas 77, bagaimana hidup ini berimbang. Dunia kita cari, akhirat pun kita cari dengan berimbang. Jadi Allah menciptakan di dunia ini kan bukankah berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, dan seterusnya. Hidup ini berimbang. Tidak boleh jomplang salah satunya. Maka ini adalah sesuatu yang perlu kita dalami, kajiannya, teorinya kita perlu perluas, agar umat Islam bisa bangkit dari keterpurukan yang selama ini masih menjadi baju-baju yang membuat Islam ini tidak berdaya. Nah, kemudian tokoh yang berikutnya kita lihat di ini Jamaluddin ya, Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Ini ide-ide pembaharuannya juga sangat luar biasa. Jadi agar umat Islam ini bisa meraih kejayaan kembali sebagaimana masa-masa sebelumnya dan mampu menguasai dunia modern ini di dalam genggamannya, maka dalam teorinya Jamaluddin Al-Afghani, ini kita harus kembali kepada ajaran Islam yang murni dan harus memahami Islam dengan rasio dan kebebasan. Jadi kembali kepada rujuk ilal Quran wa sunnah sebagaimana Rasulullah ajarkan dan tuntunkan. Kemudian kita juga menguasai rasionalitas, menguasai ilmu pengetahuan, dan kita diberi kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi di muka bumi ini. Dan rasio dan kebebasan ini, saudara sekalian, ini adalah bagian dari muamalah duniawiyah. Maka Jamaluddin Al-Afghani ini ingin punya visi bagaimana kaum wanita itu bisa meraih kemajuan dan bekerja sama dengan kaum pria untuk mewujudkan masyarakat Islam yang dinamis dan maju. Ini kan sudah jauh-jauh hari ya, saudara kalian ya. Kalau sekarang baru digencarkan bagaimana JETSI, gender, disabilitas, kemudian inklusi sosial yang sekarang ini menjadi proyek harapan beberapa kementerian pendidikan dan kementerian agama, serta kementerian-kementerian yang lain. Maka jauh sebelum adanya proyek-proyek yang sekarang ini dikerjasamakan dalam kontraktual, ya di abad-abad masa lalu, pada abad 18 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan sudah menyerukan bagaimana kesamaan gender ini. Jadi ketika kita lihat, kalau di tokoh kita, Raden Ajeng Kartini yang lahir di Rembang, kemudian Dewi Sartika dari Jawa Barat, yang dikenal dengan tokoh pembaharuan Islam, maka di masa-masa Rasulullah, bukankah Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan para sahabat Nabi adalah sudah mendahulinya? Karena yang menulis itu adalah orang-orang Barat, termasuk yang memutarbalikkan fakta. Gambar R.A. Kartini hingga detik ini kan digambarkan bersanggul, ya, bersanggul tidak berkerudung. Padahal dia seorang santri di Rembang sana. Itu ketika dilihat foto sesungguhnya Raden Ajeng Kartini itu adalah berkerudung berhijab. Tapi kenapa hingga detik ini gambar yang dipajangkan sebagai pahlawan nasional
dari unsur wanita itu selalu bersanggul dan tidak berkerudung. Ini ada sisi politik yang dihilangkan dari sejarah. Dan itulah politik memecah belah imperialisme Hindia Belanda dengan politik divide et impera. Maka itu dalam rangka, itu adalah pikiran nakalnya Sunuk Hurgrunje yang ingin menghancurkan Islam dari dalam ketika itu. Bagaimana sejarah dikaburkan, biar terkesan Raden Ajeng Kartini itu adalah orang yang sangat memegangi adat istiadat kejawen, sehingga tidak perlu berkerudung. Maka seorang muslimah dalam pandangan Sunuk Hurgrunje itu tidak berkerudung nggak apa-apa. Jadi umat Islam dibiarkan hanya beribadah ritual. Ngaji boleh, sholat boleh. Tapi ngaji tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh dipelajari maknanya, tidak boleh ada kajian-kajian. Kenapa kira-kira? Karena ketika dikaji, diulas keilmuannya secara keilmuan, nanti mereka akan bisa tersingkir dari bumi Indonesia ini. Maka ini hal yang perlu saudara catat ya. Jadi kesamaan gender sehingga saudara sekalian bisa sekolah, bisa kuliah. Ini adalah jasa-jasa umat Islam ketika itu. Umat Islam telah berjuang sejak masa Rasulullah bagaimana wanita dan pria itu setara dan sama, tidak dibedakan. Bukankah salah satu Khulafaur Rasyidin, ya, siapa kira-kira Bunda? Kalau nggak salah itu Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam itu sangat tidak bersahabat, dan ketika mempunyai putri yang kemudian lahir, istrinya itu punya anak yang putri lagi, pasti akan dibunuh hidup-hidup, bahkan dikubur hidup-hidup. Itu seorang Umar bin Khattab, sang singa padang pasir ketika belum masuk Islam. Dan kafir Quraisy ketika itu tidak menghendaki dan tidak suka ketika ada anak yang lahir dan berjenis kelamin perempuan. Maka Islam ini mencerahkan dan memajukan dunia. Bagaimana mengangkat derajat kaum wanita itu, kaum Hawa setara dengan kaum pria. Alangkah indahnya ajaran Islam ini. Dan ini ditorehkan secara jelas dalam penelitian Jamaluddin Al-Afghani. Maka kepemimpinan autokrasi itu kepemimpinan yang gaya keraton, Sabdo Pandita Roto, atau kepemimpinan yang otoriter, yang sadisme, rezim yang tidak menghendaki Islam ini berkembang. Ini usulan Jamaluddin ketika itu ingin diubah menjadi negara demokrasi. Tapi perlu diingat juga ada kelemahan dari negeri demokrasi ini. Karena demokrasi ini tidak bisa hilang dan tidak bisa tidak terkait dengan negara Amerika Serikat, negeri Paman Sam itu. Karena di sana adalah tokoh-tokoh demokrasi. Tapi dilihat apakah wasawirhum sura bainahum yang ada di Amerika sana itu berjalan. Ya. Bahkan yang menghembuskan adanya terorisme di dunia ini bukankah dari negeri ini, tapi mereka berkelit dan punya tipu daya yang ingin akhirnya memojokkan umat Islam itu sendiri. Maka saudara sekalian, menurut pendapat Jamaluddin Al-Afghani tadi, Islam menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan kewajiban negara untuk tunduk kepada undang-undang. Ini kira-kira garisnya hampir sama dengan negeri kita Indonesia ya. Jadi negeri kita dari negara serikat, kemudian berubah menjadi republik, ya karena itu ada negara-negara boneka ketika itu. Dari Nusantara yang di sana ada banyak kerajaan, kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat, yang ada negara federasi, ketika itu Indonesia, kemudian setelah pasca kemerdekaan tahun 45 kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia hingga detik ini. Meskipun ada beberapa provinsi yang nyempal keluar dari negeri ini karena lemahnya politik yang ada di negeri ini ketika itu. Kita lanjut sebentar. Slide saya ini agak panjang, nanti kalau tidak selesai nanti diulas dibaca sendiri, nanti akan saya kirim di grup WhatsApp ya. Hanya yang saya sampaikan poin-poinnya saja. Kemudian ini saudara sekalian, ajaran pan-islamisme. Ini kan terkait dengan persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam, ini harus diwujudkan, yaitu gerakan pan-islamisme ketika itu yang dikenal.
Maka persatuan dan kerjasama seluruh umat Islam ini sangat penting di atas segala-galanya. Jadi inilah umatan wahidah. Umat Islam ini harus satu. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita harus menyatu. Perbedaan-perbedaan politik itu dibiarkan karena al-ikhtilafu rahmah. Jadi perbedaan itu rahmah. Berbeda itu indah, ya. Bukankah ketika ada wanita dan laki-laki itu dunia menjadi indah? Coba ketika dunia ini diisi laki-laki saja atau wanita saja, maka dunia ini akan punah. Maka di sana ada pepohonan, ada hewan, ada gunung, ada laut, ada jurang, ada angkasa. Semua ini nampak indah ketika dilihat. Itulah sebuah dunia yang Allah tunjukkan sebuah keberagaman. Maka Islam sangat menghargai keberagaman ini. Karena dengan keberagaman itu, kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah dalam menciptakan dunia ini. Saudara sekalian nanti bisa dalami di Tauhid Rububiyah. Bagaimana Allah menciptakan dunia semesta ini dari sebelum adanya Nabi Adam dan Hawa hingga detik ini. Dan bagaimana manusia telah menumpahkan banyak pertumpahan darah di muka bumi ini. Nanti saudara bisa lihat di Al-Baqarah ayat yang ke-30, bagaimana Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini, dan bagaimana iblis laknatullah itu memprotes terhadap keputusan Allah ini dan tidak mau tunduk dan bersujud kepada Nabi Adam ketika itu. Itu adalah awal mulanya iblis dikeluarkan dari surganya Allah. Ya. Nah, nanti saudara sekalian juga bisa lihat tokoh-tokoh yang lain. Nanti searching aja ya, banyak hal nanti yang bisa dilihat. Nah, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan ini, nanti saudara baca sendiri. Ini saya hentikan, masih banyak. Ini bicara tentang bagaimana tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang ada di dunia. Ya, ini saya tulis slide-nya sengaja agak tulisan dengan komplit, biar nanti dibaca. Kalau ini dibentuk dalam sebuah makalah, ini menjadi sesuatu yang besar. Dan slide ini menjadi bagian dari buku yang sudah akan terbit, ya, sudah layout cetak ini. Nanti kita bisa jadikan untuk pegangan di kuliah Muhammadiyah. Kira-kira ada 249 halaman nanti, ya, bukunya. Sedang layout naik cetak dan sedang dibenahi untuk redaksinya. Ini saya hentikan dulu untuk yang ini, ya. Jadi intinya ada 3 hal tadi, ya Bunda sekalian, ada 3 hal yang membuat dunia Islam itu menjadi mundur. Ya, ada 3 hal. Saya share satu lagi sebelum nanti ada diskusi di antara kita. Ya. Nah, nanti saya berharap nanti akan saya buatkan untuk kirim tugas. Kalau saya ingin ada tugas kepada saudara sekalian, kira-kira nanti saya buatkan link di Classroom ya untuk kirim tugas. Nah, nanti penjenengan ya, saya juga berharap agar juga bisa melihat bagaimana perkembangan Islam di muka bumi ini dengan searching di Google Scholar terkait dengan jurnal-jurnal yang berkaitan perkembangan peradaban Islam di masa modern dan klasik. Ya, kira-kira nanti akan bisa dilihat tulisan-tulisan itu di dalam Google Scholar-nya. Jadi nanti saya berharap saudara sekalian bisa searching ya, bisa melihat di Google Scholar-nya. Sebentar. Pernah ada yang membuka di Scholar, saudara sekalian, di Google Scholar-nya? Belum, Pak. Belum, ya. Ini coba saya perlihatkan. Jadi belum sama sekali ya? Belum, Pak. Belum, ya. Belum.
Enggak apa-apa, nanti akan coba kita lakukan. Coba kita keluarkan dulu. Nah, nanti ini buku ini nanti akan kita jadikan pegangan ya. Ini sudah layout, tinggal cetak aja. Ini sudah konfirmasi ke saya. Jadi isinya ada 249, nanti bicara tentang yang kita kuliahkan ini. Jadi kita tulis. Jadi nanti bisa dibaca secara agak gamblang di sini, bagaimana pemurnian dan pembaruan di dunia Islam. Jadi tadi sudah kita bicarakan siapa tokoh-tokoh dan pemikirannya, sebab kemundurannya tadi ada 3 hal yang menjadi titik poin, yaitu syirik, kemudian yuhud yang membabi buta, dan faham fatalisme. 3 hal tadi yang memicu terjadinya kemunduran peradaban Islam. Kemudian nanti dilihat kemajuan Islam dalam berbagai bidang, sains, teknologi, seni, politik, budaya, dan sebagainya, termasuk hal-hal yang lain yang terkait dengan dunia bisnis, perdagangan, komunikasi, dan telekomunikasi. Ini nanti kira-kira struktur tubuh buku yang kita sedang susun, dan ini sebentar lagi sudah akan selesai. Jadi nanti saya berharap penjenengan juga punya mimpi untuk punya buku kayak gini, ya. Ini saya sarikan dari kuliah-kuliah saya, jadi biar nanti tidak hilang dari tulisan kita. Kira-kira pengen enggak ya, Bunda? Ini tidak susah ini. Jadi setiap apa yang kita dapatkan, kita tulis, kemudian kita rawat, kemudian kita filekan, ada lagi kita tulis, kayak penjenengan ikut rapat ditulis, kemudian lembar-lembar itu disatukan, dicarikan teorinya, kemudian merujuk ini tulisan siapa, selesai, hanya seperti itu. Ye. Nanti akan sampai ke sana. Jadi itu nanti kira-kira. Ini terlihat nggak tulisannya? Terlihat, Pak. Ya, tapi kecil ya, memang tidak saya besarkan dulu. Ada yang ditanyakan dahulu sebelum saya buka yang lain? Insya Allah tidak. Sudah bisa ditangkap nih 3 hal yang menyebabkan kemunduran Islam tadi. Sebentar. Ini saya lihat di hasil yang dahulu ketika kita buat dengan Classroom. Kelas ini kita belum buat dengan Classroom. Jadi nanti kira-kira saudara sekalian di PIAUD itu biar juga berhubungan dengan teknologi, ya. Nanti saling bisa kejar. Nanti kita kalau kuliahnya kita buat Classroom nanti akan seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, ini tadi di sini, ya. Kemudian nanti saudara sekalian juga akan suatu saat kita suruh ini, misalkan citasi jurnal. Jadi kita melihat di jurnal-jurnal ilmiah tulisan-tulisan yang makanya dengan kuliah kita tadi. Ini yang pernah dilakukan oleh mahasiswa saya, ini karena di Classroom ketika itu di semester sebelumnya. Jadi rasionalisme Descartes dan implikasinya terhadap pembaharuan Islam dalam pikiran Muhammad Abduh. Ketika slide tadi dibaca, ada tulisan Muhammad Abduh. Ya, bagaimana Muhammad Abduh menorehkan sejarah emasnya dalam membaharukan Islam di muka bumi ini. Ini jurnal ini sudah terbit dan ini menjadi jurnal ilmiah di kampus-kampus. Ya. Bagaimana membreakdown pemikiran Muhammad Abduh terkait dengan pembaharuan Islam di muka bumi ini. Kira-kira Bunda sekalian kalau mencari jurnal seperti ini, bisa nggih? Gampang nggih? Gimana komentarnya? Tinggal upload saja kalau sudah, kalau kita buatkan linknya. Jadi penjenengan buka tab ini,
Ya, terlihat ini? Oh, nggak terlihat ya, Pak? Tidak terlihat. Oh, tidak terlihat ya, sebentar. Tidak terlihat, Pak. Oh, Tidak ini ada juga apa-apa. ser-seran ini tidak terlihat? Tidak, Pak. Tidak. Oh, Hanya gitu ya. warna aja. Oh ya, sebentar. Tidak terlihat ya. Sebentar. Terlihat nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Tidak. Ya, sekarang sudah. Sudah, Pak. Sudah. Seperti ini, salah satu mahasiswa yang sudah menemukan tugas. Ini terlihat ya? Ini sebuah jurnal. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini terlihat ya. Jadi nanti ini didapatkan dari Google Scholar. Oh, Tinggal ketik siapa, pemikiran siapa, tentang apa gitu. Nanti sudah muncul, baru kita download, kita kirim. Ini ya, tulisan-tulisan yang, ini tidak nulis sendiri. Hanya kita pengen mahasiswa kita berpengalaman untuk mengambil rujukan dari jurnal. Karena besok ketika skripsi, itu kalau pengen tidak ada pembantian akademik di Munakosa, itu yang aman kita punya rujukan minimal 20 jurnal yang terindeks dan terakreditasi. Jadi aman tulisan kita, skripsi kita. Kan enak nggih kita mengumpulkan dari sekarang, kita latihan dari kuliah kita. Ketika nanti kita sudah mau skripsi, ini sudah aman. Ini kan ketika menulis daftar pustaka. Nah, kemudian ketika kita berbalik ya, kalau saya buka tab kelihatan nggak, Bunda? Tidak kelihatan ya? kelihatan, Pak. Ini kelihatan ya. Jadi nanti diketik ini Google Scholar. Kelihatan ya? Tampilan ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Hah? Buatan? Itu kelihatan yang tadi. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau saya klik ini kelihatan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Yang diklik nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Boten. Sudah. Sekarang Sudah, kelihatan Pak. nggak? Sudah. Sampun. Ya, sudah Ya. kelihatan. Nah, Nah, nanti diketik kelihatan. ini Google Scholar ini kurang H. Ya. Jadi ini kurang H sebentar. Ini Google Scholar ya. Ini terkait dengan ini, tergantung yang kita lihat jurnal yang apa. Kita yang penting Scholar gitu aja. Nanti munculnya udah banyak. Ya. Kita akan melihat yang seperti apa nanti tinggal dicari. Misalkan ini ya. Kelihatan? Ya. Kelihatan, Pak. Jadi terkait dengan pembaharuan Islam di dunia, misalkan. Nah, nanti kita tinggal lihat ini, kelihatan ya tampilannya ya? Belum berubah. Ya, Pak. Ya, Pak. nanti kalau mencari dari tahun yang paling muda, karena ini yang banyak dilihat. Ini kan biasanya 3 tahun terakhir jurnal itu, kalau udah 4 tahun sudah kadaluarsa. Ini kita tinggal lihat di sini. Nah, nanti kita tinggal lihat seperti apa pembaruan Islam yang kita sedang cari. Misalkan tentang konsep rasionalisme Sayyid Amir Ali dalam Muharram Islam di India. Ini tinggal kita klik di sini. Ya, kalau ini mau diambil. Download PDF. Iya, di PDF. Nanti kan bisa di-convert ketika kita ingin tampilkan dalam bentuk Word. Jadi tidak susah, tidak harus ke perpus yang harus kita cari bukunya lama, baru kita copy, di fotokopi itu sudah kadaluarsa sekarang ini. Jadi penjenengan tinggal cari searching di sini ya. Karena ini saya buka tab-nya agak banyak, jadi usernya agak lama. Jadi ini banyak ya.
yang saya kuliahkan tadi ketika penjenengan rujuk di sini. Jadi ketika yang sebut tadi rujukan minimal 20 jurnal, tinggal jenengan tulisannya apa, yang hampir mirip yang mana, di-download, kemudian dirujuk nanti. Ya. Itu sudah jadi tulisan yang ilmiah. Kira-kira sulit nggak? Buatan. Kalau misalkan ini menjadi salah satu tugas di kuliah ketiga ini, IT. jenengan cari apa namanya jurnal yang terkait dengan pembaharuan Islam di dunia. Entah pemikiran siapa tadi ya, ada Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya. Jenengan tinggal klik nama di tadi, ya. Ini akan muncul semua yang kita minta. Ini tulisan terbaru, berarti tulisan tahun 21 ini baru-baru saja. Tentunya ini merujuk tahun 20. Ya, di tahun 20 nanti akan berbeda. Jadi jenengan ketika rujukannya 3 tahun ini, sudah tulisan jenengan hebat. Ya, karena masih news dan belum expired. Gampang ya, Bunda sekalian? Insya Allah, Pak. Tinggal PDF diklik, di-download, kemudian sementara kirim di WhatsApp dulu ya, di nama ya. Sebelum saya buatkan, kalau di Classroom, jenengan harus masuk Classroom. Pernah membuat dengan Classroom, Bunda? Belum. Belum. Kalau saya suruh ngirim, misalkan ketika ada 1-2 tugas, itu penak saya buatkan Classroom atau di grup WhatsApp. Semua Pilih di grup sing. Pak. Di grup WhatsApp. Iya, Pak. Juga nggak apa-apa, Pak. Gimana? Di grup WhatsApp aja nggak apa-apa. Grup WhatsApp aja nggak WhatsApp. apa-apa. Dengan harapan gini, karena nanti ketika tidak segera diunduh atau disimpan file-file itu, resikonya RAM penjenengan di handphone itu akan penuh. Jadi harapan saya setelah ada yang teman-teman kirim tugas, jadi ketika ada misalkan di sini 30 orang mahasiswa kirim tugas satu-satu, berarti jenengan sudah punya 30 rujukan jurnal ya Bu, ya. Ya. Iya. Nah, itu kan tidak usah satu orang mencari 20 jurnal tadi. Jadi ketika teman-teman kirim 30 jurnal, jenengan simpan, download, difilekan, menjadi kuliah kita di pembaharuan Islam di dunia. Jenengan ketika menulis besok skripsi terkait dengan ini atau tulisan-tulisan makalah ilmiah, jenengan sudah punya 30 rujukan jurnal terakreditasi, tidak hanya nasional, juga internasional. Kan sudah hebat ya Bunda ya. Tapi harus rajin, setelah ada teman yang kirim, download, simpan, kirim, download, simpan. Kalau sudah semua tersimpan, baru dihapus biar tidak penuh HP kita, bisa digunakan lagi. Iya, Pak. Itu kira-kira ini saya tutup. Ini ketika membuka di Google Scholar, dan ini menjadi rujukan mahasiswa-mahasiswa sekarang. Selain nanti menggunakan di Mendeley dan sebagainya. Ya, nanti akan banyak ya. Tapi di Google Scholar, di Google Cendekia ini, jenengan cari apapun di sini, ini ada. Ya. Termasuk media-media di PAUD, pembelajaran aktif learning model PAUD, itu banyak, tinggal ketik aja nanti. Ya. Cari yang tahun paling muda, kemudian 3 tahun terakhir yang terkini pokoknya. Kalau penjenengan mengambil rujukan, kalau sudah 5 tahun, itu sudah kadaluarsa Bunda. Jadi kita mengajarkan sesuatu yang sudah tidak terjadi lagi, tapi hanya tinggal kenangan. Santikan ini, kalau ada yang mau nanya, monggo, ini sudah 20.45, nanti tidak penjenengan semua kemalaman. Ada yang mau dikonfirmasi ke saya? Ini 23 yang hadir di virtual malam hari ini. Ini kita rekam ya Bunda ya. Jadi sejak awal tadi kita rekam apa yang terjadi di virtual meeting ini. Nanti terus kita upload di YouTube biar nanti bisa dilihat oleh siapapun di kuliah kita. Ya. Dan nanti akan banyak tamu virtual di dalam memberikan komen terhadap kuliah kita di malam hari ini. Pastikan yang ini sudah ngisi link persensi ya. Insya Allah sudah. Ya.
suatu saat ketika kondisinya memungkinkan kita juga pengen ketemu di pertemuan tatap muka langsung. Nggih. Saya berharap dengan kuliah virtual ini malah kita akan terbiasa menggunakan IT. Sehingga ketika kita di kampus kita nggak mungkin buka-buka yang kayak Google Scholar loh Bunda. Karena wifi-nya, tampilan di layar screen-nya tidak bisa sedetail dan sejelas di layar kaca kita masing-masing. Ya. Dan yang kita lakukan setiap kuliah di ini, termasuk presensi itu terekam secara digital. Ketika penjenengan menginginkan untuk presensinya, kita bisa kirim dan penjenengan bisa print sendiri. Jadi ketika ada teman yang tidak bisa hadir kuliah, nanti di link YouTube-nya kita bisa sebar di grup ini, jadi bisa dilihat kapan saja. Tetapi ketika kuliah, kita lupa tidak mencatat, kita lupa untuk memperhatikan, ketika itu hilang karena nggak ada rekam jejaknya. Jadi ini keuntungan kuliah kita virtual. Akan tidak hilang sepanjang masa karena apa yang kita lakukan sejak kita buka dengan salam dan nanti kita tutup salam, itu menjadi terekam dalam jejak digital kita. Begitu ya Bunda sekalian ya. Iya, Pak. Kira-kira kalau nggak ada kita tutup karena ini sudah 1 jam lebih, kasihan penjenengan kalau ada tugas-tugas yang lain. 1 jam cukup ya. Sebenarnya kalau saya melayani sampai malam juga sanggup, tapi kan tidak etis dengan penjenengan. Saya kira cukup. Mari kita akhiri kuliah kita dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi nanti saya share di grup WhatsApp, bisa dibaca sendiri. Langsung saya tutup ya Bunda sekalian ya. Nggih. Terima kasih. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Makna Pancasila
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.